Sebagai pendukung Jokowi sejak awal kepresidenannya sampai sekarang, saya berpendapat cara terbaik mendukung Jokowi saat ini adalah dengan bersikap objektif dan kritis terhadap kinerjanya. Keberhasilan dan pencapaiannya diapresiasi. Tapi kalau Pak Presiden keliru atau inkonsisten dalam kebijakan, jangan segan untuk mengkritiknya secara terbuka. Bukannya malah bersikap apologetik, mencari-cari alasan untuk membelanya. Banyak pendukung Jokowi yang alergi, bahkan curiga terhadap kritik terhadap Jokowi. Mungkin mereka menganggap bahwa kritikan semacam ini akan memperlemah Jokowi. Jokower yang mengkritik Jokowi dianggap tidak loyal, penyusup barisan yang memperlemah kubu Jokowi dari dalam. Bahkan ketika saya mengkritik Gibran beberapa waktu lalu, saya dicap sebagai kadrun. Well, pandangan semacam ini bisa diterima kalau konteksnya adalah masa kampanye Pilpres. Dalam situasi Pilpres, taruhannya menang atau kalah. Pendukung Jokowi harus satu barisan dong, dan satu suara untuk memenangkan Jokowi. Tapi pasca Pilpres, beda situasinya. Jokowi sudah menang dan sekarang memerintah. Pendukung Jokowi tak bisa lagi terpaku dengan attitude saat Pilpres. Karena taruhannya saat ini bukan lagi menang atau kalah, tapi apakah Jokowi akan berhasil atau gagal. Pendukung Jokowi harus memastikan agar Jokowi sukses sampai akhir masa pemerintahan. Ini penting. Apalagi di era pandemi seperti sekarang. Banyak kekecewaan terhadap cara pemerintah menangani pandemi. Pembantu Jokowi dianggap nggak becus. Seperti Menkes yang sejak awal pandemi terbukti nggak perform. Jokowi sendiri aja kecewa kok. Sampai dia bilang menteri-menterinya nggak punya aura krisis. Belum lagi soal-soal lama seperti intoleransi beragama dan radikalisme yang masih marak di berbagai bidang. Tapi Menteri Agama memble. Ini hanya sebagian contoh kasus yang kalau didiamkan oleh Jokowi justru akan menggerogoti legasinya. Nah, disinilah pentingnya pendukung Jokowi harus berteriak nyaring agar Jokowi segera membenahi apa yang salah di pemerintahannya, mengoreksi inkonsistensi dalam kebijakannya. Memang ada sih pendukung Jokowi yang menolak Jokowi dikritik dengan alasan Jokowi kan orang baik. Saya tidak setuju. Sikap semacam ini adalah dukungan dalam bentuk pasrah bongkoan. Seakan Jokowi can do no wrong. Padahal dalam demokrasi nggak ada orang yang nggak bisa salah. Siapapun berpotensi untuk salah dan korup. Karena itulah diterapkan mekanisme kontrol, check and balance, dan kritik dalam sistem demokrasi. Adagium klasik, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely, berlaku universal. Jokowi bukanlah pengecualian. Ada juga yang menganggap bahwa kritik terhadap Jokowi itu sok tahu dan keminter. Kata mereka, Jokowi kan dikelilingi para ahli dalam bidangnya, punya pembantu-pembantu yang pintar, pasti punyalah rencana hebat yang kita tidak mengerti. Ini juga nggak sepenuhnya benar. Kabinet Jokowi bukanlah sepenuhnya zakon kabinet yang diisi hanya oleh para ahli. Melainkan juga hasil kompromi dengan partai-partai pendukung. Menteri nggak semata-mata berdasar ekspertis, tapi politik penjatahan dan perimbangan partai-partai pendukung. Dan kalau dilihat dari komposisi kabinet yang sekarang, ini adalah kabinet yang mutunya buruk. Dengan beberapa pengecualian sejumlah menteri yang capable, banyak menteri di kabinet sekarang yang kinerjanya mengecewakan. Karena itulah, pendukung Jokowi perlu ikut menjaga Jokowi dengan terus melancarkan kritik yang objektif. Pemirsa, kalau saya bilang mendukung Jokowi dengan kritik, yang saya maksud bukanlah hinaan, makian, dan fitnah terhadap Jokowi.
menyebut Jokowi plonga-plongo, boneka, turunan PKI. Semua itu sama sekali bukan kritik, tapi ujaran kebencian. Ingat, kritik tidak sama dengan salawi. Semua salah Jokowi. Kaum salawi ini ada yang berasal dari barisan sakit hati. Dicopot dari jabatan, terus sakit hati, lalu jadi salawi. Ada yang berasal dari kaum radikal yang mencap Jokowi sebagai pemimpin zalim yang didukung kekuatan anti-Islam. Dan karena itu harus digulingkan. Diganti dengan NKRI bersyariah, negara Islam, atau sistem khilafah. Salawi juga ada yang berasal dari SJW, Social Justice Warriors, yang mencap Jokowi sebagai otoriter, anti oligarki, dan seterusnya. Atas nama human rights dan keadilan sosial, kaum SJW menerapkan kecurigaan ekstrim terhadap pemerintah. Seolah nggak ada benernya Jokowi di mata mereka. Salawi bukanlah sikap kritis, malah justru sebaliknya. Ia adalah sejenis fanatisme dalam kebencian. Kaum Salawi antipati terhadap Jokowi karena personnya, karena Jokowinya, bukan karena tindakan atau kebijakannya. Jangan-jangan di mata mereka, Jokowi lahir ke dunia aja udah salah. Gitu. Pemirsa, mendukung Jokowi dengan kritik juga berguna bagi Jokowi. Akan lebih bijak kalau Jokowi saat ini lebih banyak mendengarkan kritik ketimbang pujian pendukung fanatiknya. Kenapa? Karena kritik bukanlah antipati, melainkan ekspresi sikap objektif. Yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan. Dukungan fanatik yang selalu memberikan pembenaran terhadap Jokowi justru berpotensi menjerumuskannya. Fanatisme dalam mendukung sama bahayanya dengan fanatisme dalam menentang. Selain itu, Jokowi lebih baik menyadari bahwa di term kedua, ketika ia tak bisa maju lagi di term berikutnya, banyak pujian ke dirinya yang tidak murni, melainkan hanya caper dari para oportunis dan petualang politik. Mereka tak segan-segan meninggalkan Jokowi demi berlabuh ke calon penguasa baru dan bahkan akan berbalik menyerang Jokowi di kemudian hari. Pak Jokowi, waspadalah. Saya Ahmad Sahal, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Menyendiri itu bukan kesepian. Saya menjelajah sendiri bukan berarti telinga saya sepi. Alam tak pernah habis menghasilkan suara-suara indah. Angin, gesekan daun, hingga suara yang ada di dalam pikiran saya pun menyumbang nada. Setiap ruang memiliki atmosfer bunyi. Kemanapun saya pergi, suara-suara ini menyumbang emosi. Suara dalam perjalanan di bumi Parayangan ini menyadarkan saya tentang budaya yang harus terus kita jaga di tengah kemajuan zaman. Sejauh apapun dan kemanapun kita melangkah, jangan pernah melupakan akar budaya bangsa kita. Perjalanan ini mengajarkan saya bahwa masih banyak dari mereka yang berdedikasi sepenuhnya untuk warisan budaya bangsa. Bertahan, bahkan mengenalkan kreasi hasil bumi tanah Sunda ini kepada dunia. Memang, selalu ada pelajaran dalam setiap langkah perjalanan di bumi Parayangan. Indah tak hanya pada alamnya, juga pada nada suaranya.